Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum teman-teman? Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang fikih ya. Kita akan belajar fikih. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu, doa sebelum belajar. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Belajar fikih adalah belajar tentang rukun Islam, yaitu yang kedua apa? Salat, zakat, puasa, kemudian tentang haji. Baik. Untuk motivasi belajar fikih ini adalah belajaran yang harus diamalkan. Agar apa? Agar kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk keterkaitan materi dengan tema, nah, sekarang bulan adalah bulan Zulhijjah ya. Di mana di dalam bulan Zulhijjah itu ada namanya manasik haji, ada namanya kurban, ada namanya sholat Idul Adha. Nah, kita akan pelajari keterkaitan tema kita di bulan Zulhijjah adalah tentang sholat. Nah, khususnya adalah tentang sujud. Baik teman-teman rahimani wa rahimakumullah, Ustadz akan memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Makna sujud. Sujud adalah meletakkan 7 anggota badan di atas tempat sujud. 7 anggota badan yaitu wajah. Nah, di wajah itu ada dahi, hidung, kemudian kedua tangan, kanan kiri, kedua lutut, kanan kiri, dan kedua tumit, kanan kiri. Nah, itu menjadi 7 anggota badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasjudu," dan bersujudlah kalian. Ya. Sujud ini termasuk rukun salat yang harus ditunaikan. Dan kalau lupa atau disengaja, harus diulang salatnya. Baik, yang pertama adalah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi, teman-teman? Sujud sahwi adalah sujud yang disebabkan kurang rakaat atau lebih ketika salat karena lupa, lalai, atau meninggalkan wajib-wajib salat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza syaha ahadukum sujud sajdataini." Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka sujudlah 2 rakaat. Nah, itu pengertian dari sujud sahwi. Apa yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama, apabila lebih rakaat di dalam sholat karena lupa. Nah, ini lebih ya. Lebih rakaat kalau lupa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan, mohon maaf, seperti kita melaksanakan sholat duhur 5 rakaat. Kemudian ada yang mengingatkan, kamu sholat 5 rakaat. Nah, ketika dia diingatkan, maka dia harus sujud sahwi. Berapa kali? 2 kali. Kemudian yang kedua, apabila kurang rakaat karena lupa. Nah, ini contohnya ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat duhur ya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, apakah dikosor sholat? Apakah dikurangi sholat? Tidak. Tadi beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian dia menyempurnakan 2 rakaat dan melakukan sujud sahwi. Baik. Kemudian yang ketiga adalah apabila ragu-ragu, teman-teman. Apakah lebih atau kurang? Ragu-ragu. Ketika kita sholat maghrib. Nah, tadi lupa 3 atau 2. Ragu-ragu ini. Nah, maka yang diambil adalah 2 rakaat. Kemudian di akhir, nanti setelah tasyahud atau setelah salam melaksanakan sujud sahwi 2 kali. Baik.
Kemudian selanjutnya adalah waktu sujud sahwi itu kapan? Nah, tadi Ustaz sudah menjelaskan sujud sahwi dilakukan ketika sebelum salam atau setelah salam 2 kali sujud. Nah, setelah tasyahud, kemudian membaca doa, ya, kemudian sujud sahwi 2 kali. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah adalah sujud yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Apa itu ayat sajdah? Yaitu ayat yang disunahkan untuk sujud. Ada di dalam Al-Qur'an ya. Ada garisnya, ada tandanya seperti masjid gitu. Nah, ada bacaannya tilawah. Nah, itu di sana ada sujud tilawah. Kemudian sebab-sebab sujud tilawah itu apa? Yang pertama, apabila seseorang membaca Al-Quran, kemudian mendapatkan ayat sajdah, maka disunahkan 1 kali dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Kemudian sujud 1 kali. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, apabila seseorang mendengarkan orang yang membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, maka yang mendengarnya disunahkan untuk sujud. Nah, namanya sujud tilawah. Dengan syarat orang yang mendengarkan ini harus benar-benar mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran itu. Kemudian yang membaca Al-Quran itu sujud, maka yang mendengar ikut sujud. Kalau misalkan yang membaca Al-Qurannya menemukan ayat sajdah tidak bersujud, maka orang yang mendengarnya tidak sujud. Nah, sujud tilawah ini terjadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat. Ya, Rasulullah biasanya membaca surat sajdah pada rakaat pertama. Yang kedua membaca surat Al-Insan. Nah, di situ ada ayat sajdah, ayat tentang sujud. Maka ketika sholat kita membaca ayat sajdah atau membaca ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ya, sujud tilawah namanya. Kemudian kapan waktunya sujud tilawah? Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Di antaranya surat Al-A'raf 206 ayat 206. Ar-Ra'du ayat 15, kemudian surat As-Sajdah dan lain-lain. Nah, ini ketika sholat juga disunahkan untuk membaca atau melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika baru mendapatkan kebaikan atau terhindar dari bahaya. Nah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Sebab-sebab sujud syukur adalah apabila seseorang mendapatkan kebaikan atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersujud 1 kali. Kapan waktunya? Yaitu ketika seseorang mendengar atau mendapatkan kenikmatan atau kebaikan dari Allah, langsung dia bersujud di situ, mendapatkan hadiah dari orang lain. Dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala 1 kali ya. Yang terpenting tidak sujud di tempat-tempat yang najis atau kotor ya. Di WC, di kuburan itu tidak boleh sujud karena sujud syukur itu termasuk kepada ibadah. Baik. Faidah dari materi kita yang pertama adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini ketika seseorang ya mendapatkan rakaatnya lebih atau kurang. Nah, dia kemudian ragu. Nah, dia melengkapi adalah dengan sujud sahwi. Karena sujud sahwi ini akan melempar syaitan yang mengganggu itu kepada kita ketika kita sedang sholat. Kemudian faedah yang kedua, sujud tilawah adalah sujud ketika kita mendengar ayat Al-Quran tentang ayat sajdah, yaitu ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, dan ini adalah sunnah, yaitu 1 kali. Kemudian yang terakhir adalah sujud syukur, sujud karena kita mendapatkan kebaikan, kenikmatan dari Allah ya. Kita boleh bersujud kepada Allah 1 kali sujud ya. Kemudian takbir dan seperti biasanya. Baik. Kemudian Ustaz akan menjelaskan tentang lembar kerja siswa. Ya, di sini ada 10 pertanyaan tentang materi. Insya Allah di dalam jawabannya ada di dalam materi. Jawabannya ada di dalam materi. Silakan untuk dicari insya Allah taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan
dapat bermanfaat, kemudian dapat dipahami dan kita dapat mengamalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.